Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Sandi. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini gitu ya. Welcome to my channel. Oke, sekarang kita akan melanjutkan gitu ya pembelajaran kita yang mana pada part sebelumnya di part 5 sudah belajar mengenai cara membuat titik otomatis dalam pembuatan data isi. Nah, sekarang kita masuk ke part 6 gitu ya. Nah, dimana kan kita belajar cara pembuatan rumus di Word gitu ya. Cara pembuatan ya atau cara penulisan rumus di Word. Nah, dimana ini menggunakan namanya equation ya, equation editor. Nah, oke. Fungsi equation itu di mana gitu ya. Nah, itu ada di menu insert ya, di menu insert. Oke. Nah, kemudian di sini ada namanya equation ya, teman-teman ya. Equation question. Oke. Nah, ini fungsi equation ini adalah fungsi yang digunakan untuk apa? Untuk penulisan teks ya, teks yang berupa rumus ya. Tuh. Atau ya, oke, equation. Nah, ini ada di insert. Oke, di menu insert. Kemudian ini ada, kita ke sebelah kanan sini ya, ada namanya equation. Oke, ada namanya equation gitu ya. Nah, kita klik buttonnya. Oke. Nah, di sini sudah terdapat beberapa contoh atau sampel ya atau template dari pembuatan rumus itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh template ya, yang dimana kalau misalkan ini bisa kita gunakan, misalkan sama persis nih formatnya seperti ini bisa kita gunakan, nanti tinggal ganti aja angka atau teksnya. Misalkan kita butuh yang ini, yang seperti ini ya, kita klik aja tuh, ya otomatis muncul ya seperti ini. Dan kalau misalkan formatnya sama, ini bisa kita tinggal ganti aja angkanya atau hurufnya, misalkan ini X plus A gitu ya, diganti misalkan ya, diganti menjadi E plus A, ataupun ini ya sama dengan sigma N nya ini kita ganti menjadi misalkan angka 4 gitu ya, dan seterusnya. Itu cara untuk pembuatan rumus gitu ya. Dan kalau misalkan kita membuat rumus yang akan kita gunakan secara custom, nah itu caranya ini bisa dihapus ya. Kita akan membuat custom, tinggal di delete aja ini, tinggal di delete. Oke, di delete aja. Oke, nah caranya sama yang tadi ya, di insert kemudian pilih equation. Nah, kita pilih ini, kita pilih yang insert new equation, artinya kita akan membuat rumus yang baru gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini, tipe equation here. Jadi si equationnya akan ada di sini ya gitu. Nah, di sini di fungsi equation editor ini terdapat berbagai macam jenis pembuatan rumus ya. Nah, ini ada kategori fraction ya, itu yang dimana di sini bentuknya atau itu ya pembuat rumusnya yang berbentuk per gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada template-nya, ada ya per atas bawah atau yang menyamping gitu ya di sini. Nah, juga sini ada beberapa contoh atau common fraction ya, template yang sudah tersedia gitu ya. Misalkan ini ada dy per dx, delta y per delta x ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau buat yang kosong, ini sudah ada nih template-nya. Tuh, tinggal pilih, misalkan kita gunakan ini nih. Ya tinggal diklik ya. Nah, nanti muncul di sini. Nanti di sini bisa kita input ya angka-angkanya. Oke. Nah, kemudian di sini ini ada kategori script ya. Script ini ialah rumus ya yang berupa pangkat ya. Ada superscript ataupun subscript, yang dimana superscript itu untuk pangkatnya di atas, sedangkan kalau subscript di bawah. Nah, ini ya, ini script. Kemudian ini ada radikal gitu ya. Nah, radikal ini adalah kategori rumus yang berupa akar tuh ya, berupa akar. Ini juga ada contoh-contohnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada integral ya. Integral, jadi kalau misalkan ada rumus yang butuh integral, kita bisa menggunakan fungsi yang ini gitu ya. Nah, kemudian ini ada large operator ya, yang bentuknya sigma dan sebagainya ada di sini
gitu ya. Nah ini nanti bisa kita isi gitu ya. Nah kemudian ada bracket ya, yang dimana ini bentuknya yang dalam kurung ya, ada juga di sini. Kemudian ada function ya, ada sin, ada cos, tan, cosecant, secant, kotangan ya, di sini sudah ada. Nanti di sini tinggal kita klik, kita masukkan nih angka-angka yang mau kita input. Kemudian ada kategori action. Nah yang di kategori action ini ada titik ya atau simbol di atas teksnya nih. Sekarang kemudian ada di kategori limit and log, nah atau logaritma gitu ya. Nih nanti akan muncul di sini gitu ya. Ada kategori operator ya, yang atasnya garis gitu ya. Kemudian atau panah. Yang terakhir ini ada matrix ya. Ini ada template untuk pembuatan rumus matrix nih. Oke. Nah, kemudian misalkan kita ini pengguna tinggal kita klik aja gitu ya. Misalkan nih kita mau nambah script. Nah, misalkan kita mau apa? Misalkan ditambah. Nah, kemudian di sininya dikurang, misalkan dikurang pakai yang mana? Misalkan pakai yang sigma, tinggal masukin sigmanya. Oke. Sudah kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk misalkan kita membuat simbol-simbol secara manual, itu simbolnya ada di mana? Ini ada di sini ya. Ini ada di sini, ada simbol. Nah, ini ada simbol nih. Nah, simbol ini bukan cuma ini teman-teman ya, itu banyak, ada beberapa kategori juga nih, contohnya sini. Nah, ini kan ada plus minus ya, sama dengan, tidak sama dengan ya, tak terhingga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan simbol yang lebih banyak, kita bisa menekan tombol yang sini, tombol more ini ya, yang panah sedikit ke bawah ini, ada tanda step di atas, kita klik more ini. Nah, di sini ada beberapa kategori nih di sini. Yang pertama nih ada basic math, contohnya ada grid letters, ada letter like symbol, ada operator, ada row, ada negative relation, script, dan geometry. Nah, di basic math ini untuk simbol-simbolnya ya, mulai dari plus minus dan sebagainya nih. Ini di kategori basic math gitu ya. Nah, kemudian di kategori Greek letters. Nah, nih seperti ini ya simbol-simbolnya. Kemudian setelah Greek letters ada letter like symbol. Nih simbolnya seperti ini. Nah, kemudian ada juga operator ya. Di operator ini ya banyak ya, macam-macam. Ini ada plus minus, bagi, kali, plus minus dan sebagainya. Ini di kategori operator. Nah, kemudian ada kategori row. Nah, row ini ya kategori yang simbolnya berupa panah-panah ya. Nih, panah-panah. Kemudian selanjutnya ada negative relation. Jadi di sini untuk simbolnya, nah ini yang berupa negatif ya, atau yang berupa tidak. Misalkan tidak sama dengan, tidak kurang dari, tidak lebih dari gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang pokoknya ada coretnya di sini, negative relation kategorinya. Kemudian ada kategori script. Script itu ya simbolnya Latin ya, script. Nah, kemudian terakhir ada geometri. Geometri ini untuk simbol, contohnya ada simbol siku-siku gitu ya, right angle ya, dan lain sebagainya. Ini di kategori geometri. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita bisa untuk simbol ini ya, kita bisa menggunakan tanda yang ada di keyboard. Misalkan di sini kan minus ya, di keyboard ada tanda minus ya. Atau kita juga bisa masukkan melalui ini ya, misalkan simbol-simbol yang lain. Kalau misalkan di sini tidak ada ya, kita bisa gunakan yang lain. Kita inputnya dari sini maksudnya kan, kurang. Nah, gitu ya. Kemudian sini misalkan nih angkanya apa, misalkan x. Nah, ini apa, x kuadrat gitu ya. Nah, sehingga sigmanya berapa? Misalkan 5, 6, 7 misalkan. Oke ya. Nah, kemudian apalagi ditambah rumusnya bentuknya kayak gini misalkan ya, atau diffraction atau di radikal boleh. Nah, misalkan seperti ini nih contohnya. Ini bisa kita kombinasi gitu ya. Nah, diklik. Oke. Nah, misalkan ini kita mau ganti formatnya, bukan seperti ini. Kita bisa kombinasikan, misalkan ininya integral. Ini dia di atas. Nah, tinggal isi aja angka-angkanya gitu ya, contohnya ini. Contohnya. Oke. Nah,
dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi di sini cara membuat teks ya yang berupa rumus ya, itu di Word itu namanya menggunakan fungsi equation editor. Nah, oke. Jadi buat teman-teman ya yang mau buat soal atau buat teks yang berupa rumus itu bisa di Word ya, yaitu dengan menggunakan fungsi equation. Yang dimana di sini tadi ya, di insert, dipilih equation. Nah, oke. Nah, oke. Untuk part ini sampai di sini dulu gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru bergabung gitu ya, jangan lupa di subscribe gitu ya, karena ini gratis gitu ya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa terus pantengin gitu ya untuk belajar di pertemuan berikutnya. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga sehat selalu gitu ya. Dan saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.